Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, berjumpa lagi secara virtual dengan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Isna Melania Hamidah, dan partner saya Atana Ahmil Nahdiah dan Afan Aji Mulyawan. Kami di sini akan mempresentasikan mata kuliah evaluasi pembelajaran yang akan membahas tentang classical test theory dan item response theory. Nah, langsung saja saya akan membahas tentang apa sih pengertian dari classical test theory atau disingkat dengan CTT. Nah, dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan teori tes klasik. Nah, teori tes klasik itu apa sih? Teori tes klasik merupakan kumpulan teori psikometri terkait yang memprediksi hasil tes psikologis, seperti kesulitan item atau kemampuan peserta tes. Nah, tes teori klasik ini adalah teori pengujian yang didasarkan pada gagasan bahwa skor yang diamati atau diperoleh seseorang pada suatu tes adalah jumlah dari skor sebenarnya atau skor bebas kesalahan dan skor kesalahan. Nah, secara umum tujuan dari teori tes klasik ini adalah untuk memahami dan meningkatkan reliabilitas tes psikologi. Nah, teori tes klasik ini dapat dianggap kurang lebih lama dengan teori skor sebenarnya. Nah, istilah klasik tidak hanya mengacu pada kronologi model-model, tidak hanya mengacu pada kronologi model-model ini, tetapi juga kontras dengan teori-teori psikometri yang lebih mutakhir. Nah, umumnya secara kolektif disebut dengan teori respons, yang terkadang menyandang sebutan modern seperti dalam teori sifat laten modern. Selanjutnya, saya akan membahas sejarah dan tokoh teori tes klasik. Nah, teori uji klasik yang kita kenal sekarang ini dikodifikasikan oleh Novick pada tahun 1966. Nah, juga dijelaskan dalam teks klasik seperti Lord dan Novick. Nah, itu pada tahun 1968 dan Allen dan Yen pada tahun 1979. Nah, teori tes klasik lahir hanya setelah 3 pencapaian atau gagasan yang dikonseptualisasikan. Nah, yang pertama itu adalah pengakuan adanya kesalahan dalam pengukuran. Nah, yang kedua, konsepsi kesalahan itu sebagai variabel acak. Nah, yang ketiga, konsepsi korelasi dan cara mengindeksnya. Nah, kemudian pada tahun 1904, Charles Spearman bertanggung jawab untuk mencari tahu bagaimana sih cara mengoreksi koefisien korelasi untuk atenuasi akibat kesalahan pengukuran dan bagaimana sih cara mendapatkan indeks reliabilitas yang diperlukan dalam melakukan koreksi. Nah, kemudian temuan Spearman dianggap sebagai awal dari teori uji klasik oleh beberapa orang. Nah, orang lain yang memiliki pengaruh dalam kerangka teori tes klasik termasuk George Udniyul, kemudian Truman Lee Kelly, Fritz Kader, dan Marion Richardson. Nah, ini terlibat dalam pembuatan rumus Kader, Richardson, Liz Gottman, dan yang terbaru Melvin Novick. Nah, belum lagi yang lain selama seperempat abad berikutnya setelah penemuan awal Spearman. Kemudian selanjutnya saya akan membahas bagaimana sih praktek pengolahan classical test theory atau teori tes klasik. Nah, teori tes klasik merupakan upaya menjelaskan error pada pengukuran.
Nah, pada teori tes klasik, model error pengukuran berdasarkan koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi ditemukan oleh Charles Spearman merupakan upaya menjelaskan error menggunakan dua komponen. Nah, yaitu komponen apa saja? Yaitu korelasi sebenarnya dan juga korelasi amatan. Nah, koefisien korelasi dalam teori tes klasik, berdasarkan pada teori bahwa nilai rata-rata pengukuran dari semua hasil pengukuran yang mungkin akan sama pengukuran sebenarnya pada populasi. Nah, akibatnya terhadap teori tes klasik yaitu yang pertama, error bersifat acak. Yang kedua, pengukuran terdiri atas 3 komponen, yakni indikator amatan, kemudian indikator hipotetikal yang menunjukkan nilai populasi murni, dan selanjutnya konsep hipotetikal atau konsep hipotetikal yang menunjukkan kuantitas ketidaksesuaian antara indikator sebenarnya dan indikator amatan. Nah, teori tes klasik ini dinyatakan dengan rumus X sama dengan T plus E pada teori klasik. Nah, skor yang tampak atau disebut dengan X, itu terdiri atas skor sebenarnya. Nah, kemudian T itu adalah skor murni dan skor kesalahan itu adalah E. Nah, teori tes klasik menekankan bahwa pada skor mentah dari satu ujian yang dihasilkan. Nah, skor mentah menunjukkan kemampuan seseorang. Dari skor mentah ini, maka berbagai analisis dan interpretasi bisa dihasilkan sesuai dengan keperluan studi yang dilakukan. Selanjutnya ada parameter classical test theory. Jadi ada 3 parameter. Yang pertama tingkat kesukaran, kedua daya pembeda, dan ketiga kualitas pengecoh. Yang pertama adalah tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran terdapat salah satu ciri butir yang disebut dengan tingkat kesukaran butir dalam kerangka uji tes. Hal tersebut dapat kita ketahui jika makin sedikit peserta menjawab benar suatu butir, maka makin sulitlah butir itu. Sebaliknya, semakin banyak peserta menjawab benar, maka makin mudah butir tersebut. Nah, tingkat kesukaran ini mempunyai rumus P sama dengan N1 per N. P adalah indeks kesukaran butir, N1 adalah jumlah peserta tes yang menjawab benar, dan N adalah banyaknya siswa yang menjawab butir soal tersebut. Misalnya, ada satu kelas mempunyai siswa 30. Banyaknya siswa adalah 30. Kemudian siswa yang menjawab benar adalah 25. Nah, jadi dapat kita hitung P sama dengan 25 per 30, yaitu 0,83333. Nah, jadi sebenarnya dalam tingkat kesukaran ini terdapat tabel, yang mana jika P kurang dari 0,3, kategorinya adalah sukar. Jika P di antara 0,3 sampai 0,7 adalah sedang. Jika P lebih dari 0,7 sama dengan mudah. Jadi, tadi hasil dari 25 per 30, yang mana 25 adalah peserta yang menjawab benar, 30 ada jumlah peserta, yaitu 0,8333. Jadi P dikategorikan dengan mudah karena P lebih dari 0,7. Seperti itu. Selanjutnya adalah daya pembeda. Daya pembeda adalah parameter butir soal yang memberikan informasi tentang seberapa besar butir soal tersebut dapat membedakan peserta tes yang skornya tinggi dengan peserta tes yang skornya rendah. Semakin tinggi daya pembeda suatu butir soal, maka makin besar perbedaan skor yang dihasilkan oleh kelompok tinggi dan kelompok rendah. Dan daya pembeda ini mempunyai rumus D sama dengan BA per CA min BB per CB. Yang mana D adalah indeks daya pembeda, CA adalah jumlah tes di kelompok atas, CB adalah jumlah tes di kelompok bawah,
BA sama dengan jumlah tes T kelompok atas yang menjawab pertanyaan dengan benar, BB adalah jumlah tes T kelompok bawah yang menjawab pertanyaan dengan benar. Yang mana jika D-nya ini kurang dari 0,20, maka klasifikasinya adalah jelek. Jika D-nya di antara 0,20 sampai 0,40, maka daya pembeda ini memiliki daya pembeda yang cukup. Jika D-nya di antara 0,41 sampai 0,70, maka memiliki daya pembeda yang baik. Jika daya pembedanya di antara 0,71 sampai 1,00, memiliki daya pembeda yang sangat baik. Untuk lebih rincinya, mari kita lihat pengaplikasiannya dalam Excel seperti ini. Jadi ini kita sudah mendapatkan sebuah data dari sebuah kelas. Data ini saya buat sendiri. Nah, jadi dalam kelas ini ada 20 siswa. Yang mana kita sudah mendapatkan data dari masing-masing siswa menjawab butir soal. Nah, ini adalah namanya S1, S2, sampel 1. Nah, ini adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, maksudnya butir soal 1, butir soal 2. Nah, ini adalah siswa yang menjawab benar, ini ia menjawab salah, ini ia menjawab benar, dan seterusnya. Jadi langsung kita jumlahkan saja. Sum kurung langsung ditarik. Nah, seperti itu. Nah, ini langsung kita tarik juga ke bawah. Nah, kita sudah mengetahui berapa nilai skor dari mereka. Ini kita urutkan dari yang paling atas sampai paling bawah. Nah, karena kita dalam daya pembeda itu, kita harus membagi kelompok siswa atas dan kelompok siswa rendah. Jadi berhubung total banyaknya siswa adalah 20, jadi kita bagi menjadi 2, menjadi 10. 10 kelompok nilai atas dan 10 kelompok nilai bawah. Nah, langsung kita pindahkan ke bawah. Biar rapi, ini kita copy, terus paste. Nah, jadi langkah pertama adalah kita mencari BA. Kemudian kita mencari CA, kemudian kita mencari BA per CA. Nah, BA ini kita ketahui dari total siswa yang menjawab benar. Maaf. Nah, langsung kita tarik. Nah, kemudian CA ini adalah jumlah peserta, yaitu jumlah kelompoknya, yaitu 10. Oke, jadi ini langsung kita tarik. Nah, ini juga langsung kita tarik. Nah, BA per CA. Langsung saja BA per CA. Nah, ini juga langsung kita tarik. Nah, biar enak kita kasih nolnya ada 2 ya di belakang koma. Nah, kemudian yang bawah, kelompok bawah kita juga mencari BB, JB, dan BB per JB. BB ini juga sama, kita ketahui dari jumlah anak yang menjawab benar dari butir soal 1. Nah, JB ini adalah jumlah kelompoknya sama 10. Dan juga ini langsung saja kita tarik. Ini juga kita tarik. Nah, BB per JB, langsung saja BB per JB. Nah, kita tarik. Nah,
Kemudian adalah daya pembedanya. Kita mencari daya pembeda, yaitu dengan nilai BA per JA ini dikurangi nilai BB per JB. Nah, langsung saja kita tarik. Oke, loh. Sebentar, ini ada yang error. Nah, tadi sudah dapat dibenahi. Jadi, di sini adalah min 0,10. Selanjutnya, setelah kita mengetahui DP-nya, kita tulis di sini adalah kriteria. Kriteria ini adalah yang ada di tabel tersebut, di tabel PowerPoint tadi, tentang klasifikasi atau kategori daya pembedanya, yaitu jika if daya pembeda ini kurang sama dengan 0,2, maka jelek. Kemudian if daya pembeda ini kurang dari 0,4, maka cukup. Kemudian jika daya pembeda ini kurang sama dengan 0,7, maka baik. Kemudian jika daya pembeda ini kurang sama dengan 1, maka sangat baik. Nah, berhubung ini ada 4 kurungan, maka kita tambahkan 4 kurungan juga. 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah keluar kriterianya. Kita ginikan ya biar jelas. Sorry. Nah, kita tarik. Oke. Nah, jadi butir soal 1 ini mempunyai daya pembeda yang jelek. Butir soal kedua jelek, dan seterusnya. Seperti itu. Selanjutnya ada kualitas pengecoh. Nah, maksud dari kualitas pengecoh di sini yaitu ketika adanya sebuah jawaban pengecoh dalam soal pilihan ganda yang bertujuan mengetahui tingkat keberfungsian pengecoh yang disediakan. Nah, kualitas pengecoh ini memiliki rumus PE sama dengan PI per CS kali 100%, yang mana PE adalah proporsi endorsing, PI adalah jumlah pemilih pada pengecoh tertentu, dan CS adalah jumlah peserta tes. Jika dilihat lebih rinci, kita bisa membuka Excel seperti berikut ini. Oke, jadi ini adalah tampilan Excel dari kualitas pengecoh. Nah, di sini sudah ada, misalnya dalam satu kelas itu ada 15 siswa. Nah, setiap soal ini sudah ada kunci jawabannya. Soal nomor 1 jawabannya C, soal nomor 2 A, nomor 3 A, dan seterusnya. Dan juga jawaban dari masing-masing siswa. Nah, setelah kita mengetahui jawaban dari masing-masing siswa ini, kita harus mengklasifikasikan jumlah siswa yang memilih jawaban. Nah, misalnya jumlah siswa yang memilih jawaban A dari soal nomor 1
sudah dikelompokkan dari atas, yaitu sebanyak 2 siswa. Yang B ada 4 siswa, yang C 4 siswa, dan seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui jumlah siswa yang memilih jawaban ini, selanjutnya adalah tingkat distraktor. Nah, tingkat distraktor ini itu menjelaskan rumus yang tadi di PowerPoint, yaitu PE sama dengan PI per JS kali 100%. Nah, jadi tingkat distraktor ini dapat kita ketahui dengan kita membagi ini jumlah anak yang memilih soal jawaban A dibagi jumlah soal, yaitu 15. Jadi 13% ini diperoleh dari 2/15 dikali 100%. Jawabannya adalah 13%. Begitupun seluruhnya seperti ini. Nah, jadi kualitas pengecoh ini apabila di atas 5% itu butir soal tersebut itu diterima. Apabila di bawah 5% butir soal tersebut, nah ini sudah ada rumusnya ya. Jika tingkat distraktor butir tersebut di atas 5% itu diterima. Jika di antara 0% sampai 5%, maka direvisi. Nah, jika kurang dari 0%, itu ditolak. Nah, jadi semua butir soal yang ada di sini itu diterima kecuali yang 0% ini ditolak. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa ada butir soal yang ditolak. Nah, itu karena apa? Bisa jadi yang pertama karena pengecoh yang terlalu menyolok kesalahannya sehingga tidak ada yang memilih. Yang kedua, karena pengecoh yang menyesatkan, yaitu pengecoh yang lebih banyak dipilih oleh siswa kelompok atas daripada siswa kelompok bawah. Dan kemungkinan ketiga adalah pengecoh yang memiliki daya tarik bagi siswa kelompok bawah. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pengecoh sebenarnya berfungsi untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan rendah. Pengecoh juga dikatakan berfungsi efektif apabila banyak dipilih oleh siswa yang berkemampuan rendah. Pembahasan kedua adalah IRT. IRT mempunyai kepanjangan yaitu Item Response Theory, yang merupakan salah satu cara untuk menilai kelayakan butir dengan membandingkan rata penampilan butir soal terhadap kemampuan kelompok yang diramalkan oleh model. IRT ini merupakan teori statistik umum mengenai item soal ujian dan hasil tes serta bagaimana kinerja soal tersebut sesuai dengan kemampuan atau sifat dari soal yang diukur melalui item butir soal pada tes. Tujuan utama dari IRT ini adalah memberikan kesamaan antara statistik soal dan estimasi kemampuan. Jadi, IRT ini adalah penelaahan butir soal dengan menggunakan teori jawaban butir soal. Teori ini juga merupakan suatu teori yang menggunakan fungsi matematika untuk menghubungkan antara peluang menjawab benar suatu skala dengan kemampuan siswa. Oke, saya akan melanjutkan mengenai pokok landasan dasar dalam item response theory. Nah, di dalam item response theory atau IRT, ini terdapat 3 pokok utama yang dijadikan landasan dasar. Yang pertama yaitu ada unidimensionalitas. Yang kedua ada independensi lokal, dan yang ketiga ada fungsi karakteristik butir. Nah, untuk landasan yang pertama, yaitu landasan unidimensionalitas, dapat diartikan sebagai suatu pengukuran dalam satu kemampuan, namun diukur dengan berbagai butir-butir soal dalam satu tes. Nah, jadi landasan yang pertama ini adalah landasan yang menjelaskan bahwa dalam pengukuran itu kemampuan siswa itu diukur
Kemampuan siswa diukur dengan berbagai butir-butir soal yang diadakan di suatu tes tertentu. Landasan ini dalam praktiknya sulit untuk ditemukan titik terangnya. Maksudnya sulit untuk ditemukan ketepatan dari kemampuan siswa. Misalkan siswa itu diuji dengan suatu materi dengan berbagai butir soal, kemudian setelah hasilnya diketahui, nah ini hasilnya ini belum tentu fix asli kemampuannya. Ada berbagai faktor yang menyebabkan nilai ini mendapatkan nilai sekian seperti itu. Karena dalam prosesnya masih terdapat banyak kemungkinan atau faktor-faktor dominan yang dapat mempengaruhi tes kinerja. Nah, seperti contoh tadi, jadi misalkan ada si A ini dites dengan 50 soal butir matematika, contoh ya, 50 butir matematika. Nah, ketika dites selesai didapatin nilainya 80. Nah, nilai 80 ini benar nggak sih kemampuannya segini, sebesar itu? Nah, bisa jadi dia mendapatkan nilainya itu ada faktor-faktor lain. Artinya ada hal yang membuat nilai tersebut menjadi 80. Nah, seperti itu. Nilai yang kalian dapat itu di ujian-ujian kalian, di soal-soal atau di ulangan kalian itu tidak mutlak. Artinya nilai yang kalian peroleh itu bukan hasil atau tolak ukur bahwa kalian bisa mengerti akan suatu hal, seperti itu. Nah, faktor-faktor tersebut dapat berupa tingkat motivasi, emosional, kemampuan cepat dalam suatu keterampilan, kemampuan kognitif lainnya yang dapat dipengaruhi pelaku dan keluar dari pengukuran melalui butir-butir soal. Nah, itu faktor-faktornya. Ada faktor tingkat motivasi, ada emosional, mungkin waktu ngerjain tugasnya itu siswa tersebut sedang ada masalah, misalkan masalah keluarga atau gimana yang membuatnya dia jadi down, jadi gak mood dalam mengerjakan soal dan sebagainya. Meskipun dia pintar atau bagaimanapun, pasti ada faktor lain yang dia membuat dia itu jadi ya gak semangat atau mempengaruhi dia dalam mengerjakan soal. Artinya nilai yang diperoleh itu sifatnya tidak mutlak, seperti itu. Di balik itu, yang menjadi titik tolak dari unidimensionalitas justru adalah faktor-faktor dominan tersebut. Nah, yang menjadi titik terang yang jadi intinya ya adalah faktor-faktor tersebut. Seperti tadi ada motivasi, ada emosional dan sebagainya, yang kemudian menjadi indikator penilaian dari satu tes yang dilakukan. Kemudian landasan independen lokal yang diartikan sebagai kemampuan dalam satu tes yang dinilai konstan. Namun, respon peserta terhadap butiran soal dinilai independen secara statistik. Maksudnya, landasan yang kedua ini adalah landasan independensi lokal yang dapat diartikan sebagai kemampuan dalam suatu tes yang dinilai konstan. Maksudnya kemampuan tersebut stagnan, tidak naik ataupun tidak turun. Jadi linear aja. Kemampuannya dinilai linear, namun respon peserta terhadap butiran soal dinilai independen. Maksudnya bebas, bisa turun, bisa naik. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah fungsi karakteristik butir yang ditunjukkan dengan hubungan antara variabel tak terobsesi. Misalkan kemampuan dengan variabel yang terobsesi itu seperti respon butir tadi. Ketika siswa membaca soal, bagaimana respon siswa terhadap soal tersebut. Kemudian masuk ke dalam pengujian IRT. Nah, di landasan IRT salah satunya tadi yang kedua yaitu independensi lokal. Nah, independensi lokal ini dapat diukur dengan dua cara, yaitu secara acak melalui rumus probabilitas atau rumus kemungkinan
dan secara statistika melalui uji ketergantungan kuadrat. Pengujian secara probabilitas. Independensi lokal dapat dinilai bila dilakukan pengujian secara probabilitas dengan pengujian dua responden dan dengan butir yang sama. Jadi seperti contohnya begini. Ketika ada dua siswa, ada siswa A dan siswa B, ini diberikan soal yang sama. Nah, kita mengukur kecerdasan atau kemampuan dia dalam menjawab soal tersebut itu berdasarkan probabilitas. Maksudnya gini, di dalam contoh tersebut yang ada angka-angka itu, nah ketika orang pertama dan orang kedua itu menjawab benar, itu kemungkinan benarnya itu sebesar 0,086. Kemudian ketika orang pertama menjawab dan ternyata benar dan orang kedua menjawab dengan salah, itu kemungkinannya yaitu 0,42. Oh ya, maaf sebelumnya, benar salahnya itu dinilai dari angkanya. Angka yang terletak di pinggir di sampingnya. Kalau benar itu dinilai 1 dan kalau salah itu dinilai 0. Itu hanya simbol aja. Nah, sebaliknya juga ketika soal pertama yang benar itu orang kedua, tetapi orang pertama itu salah, maka kemungkinan besarnya itu 0,083. Dan begitu juga sebaliknya, ketika orang kedua tersebut menjawab dengan salah, maka probabilitasnya itu 0,4111. Nah, dari angka-angka ini, angka-angka yang ditujukan ini adalah angka-angka probabilitas yang menilai kemampuan seseorang secara kemungkinan. Jadi intinya tidak tepat gitu loh. Hanya sebatas kemungkinan asumsi dari penguji. Nah, ini di slide selanjutnya ini mengapa dapat 0,86, 0,42 itu dari mana? Yaitu dari patokan ini. P11 maksudnya dua orang nyatakan benar, itu probabilitasnya 0,86, di mana 0,506 ini adalah nilai patokan yang menjadi landasan. Jadi maksudnya ketika orang tersebut menjawab benar, orang pertama menjawab benar, kemudian dikalikan dengan 0,169, itu didapati angka probabilitasnya itu 0,086. Ya, seperti tadi. Kemudian kemungkinan yang kedua, orang pertama benar, orang kedua salah. Probabilitasnya 0,42. Nilai dasarnya atau nilai landasannya itu 0,506. Kemudian yang probabilitas yang ketiga, orang pertama salah, orang kedua benar, itu 0,083 dengan landasan angkanya itu 0,494. Seperti ini. Nah, jadi pengukuran secara probabilitas tersebut bisa dilakukan, hanya saja sifatnya tidak akurat. Kemudian yang kedua yaitu ada pengujian secara statistika. Nah, selain dari pengujian probabilitas yang tadi sudah saya jelasin, yang kedua ini adalah pengujian secara statistika, yang mana pengujian ini yaitu menguji nilai independensi lokal yang diukur dengan pengujian secara statistik. Nah, pengujian dilakukan pada taraf signifikansi tertentu melalui hipotesis. Nah, pengujian statistika ini sifatnya pengujian secara hipotesis dengan ketentuan H0 atau hipotesis diterima itu apabila ada independensi lokal. Kemudian H1 maksudnya hipotesisnya itu ditolak, menyatakan bahwa tidak ada independensi lokal. Pengujian statistika itu dapat dijabarkan dengan rumus Q kuadrat dan statistik uji C2 sebagai berikut. Nah, tadi itu kan itu di slide-nya dengan kemungkinannya.
Seperti tadi, ketika ada siswa A dan siswa B menjawab benar, maka dinilai dengan atau disimbolkan dengan A. Kemudian apabila siswa A ini menjawab benar dan siswa B-nya ini menjawab salah, maka disimbolkan dengan B. Dan begitu juga seterusnya. Nah, nilai-nilai atau simbol-simbol yang telah ditentukan, ada A, B, C, D ini digabungkan, kemudian ditaruh di sebelah kanan. Ada nilai A plus B, C plus D, dan seterusnya. Nah, kemudian dari nilai-nilai tersebut, nilai-nilai dari pengujian tersebut itu dirumuskan kembali untuk dicari nilai Q kuadratnya. Rumusnya adalah N atau keseluruhan nilai dari A plus B, C plus D, dan seterusnya itu, kemudian dikalikan dengan A kali D dikurangi B kali C, kali silang, kemudian tutup kurung dan dikalikan 2. Jadi N buka kurung A kali D kali silang dan kurangi B kali C kali silang, tutup kurung dan dikalikan 2, kemudian dibagi dengan seluruh hasil yang terdapat dalam sisi kanan dan sisi kiri. Nah, dengan ketentuan nilai V itu sama dengan 1N, maksudnya keseluruhan tersebut itu dikalikan dengan 1 dan banyaknya responden. Nah, dari hasil tersebut, hipotesis diterima apabila nilai Q kuadratnya itu lebih besar dari hasil akhir. Hasil akhirnya itu Q kuadrat dikalikan alfa dan V tadi. Kemudian apabila ditolak H1, maka Q kuadratnya itu kurang dari hasil alfa dan V. Nah, jadi bisa disimpulkan ya bahwa sebuah pengujian, terkhususnya pengujian secara statistik ini, unidimensionalitasnya itu tidak mutlak dan secara statistik tidak bebas, dan dalam populasi itu dilibatkan juga. Baik, cukup sekian yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami presentasikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kekurangan senantiasa dari kami dan kelebihan senantiasa anugerah dari Allah SWT. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.